Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Selamat pagi, firman hari ini kembali menyapa kita sekalian. Pagi ini kita telah sampai pada Kejadian pasalnya yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, 'Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat.' Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Benoni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin." Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan Yakub, tidak terhitung berapa banyak musibah dan persoalan yang datang menghampiri kehidupannya. Yakub mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan dan tantangan, baik dari keluarganya sendiri bahkan sampai kepada orang-orang yang hendak memusuhi dia. Tetapi ada satu hal menarik yang perlu kita perhatikan dari Yakub adalah Yakub tetap bergaul dengan Allah di dalam keseluruhan kondisi dan keadaan hidupnya. Saudaraku, terlihat dari pasal ini di mana Rahel, istrinya, melahirkan seorang anak laki-laki yang pada akhirnya membuat diri Rahel meninggal dunia. Alkitab mencatat bahwa Rahel memberi nama anak itu Benoni, tetapi kemudian Yakub menggantinya menjadi Benyamin. Benoni yang berarti anak kesusahanku, anak dari dukaku. Itu mewakili bagaimana keadaan hidup Rahel dan Yakub pada waktu itu. Tetapi kemudian digantikan dengan nama Benyamin yang artinya son of the right hand, atau anak laki-laki tangan kananku. Saudara, suatu perubahan dari penderitaan menjadi sebuah harapan. Bisa jadi Yakub mengubah nama anaknya berdasarkan perspektif baru ketika relasinya dengan Allah dipulihkan melalui pertemuan dirinya dengan Tuhan di Betel. Dia tidak lagi melihat masalah sebagai kesalahan yang ditimpakan Allah kepadanya, tetapi justru di dalam semua kesulitan hidupnya, ia melihat harapan yang hidup dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Nah, saudaraku, persoalan dan tantangan kita di hari-hari ini tidak seharusnya membuat kita melihat Tuhan sebagai dalang dari penderitaan. Tetapi dari Yakub kita belajar bahwa dekat dengan Allah tidak menjamin hidup kita yang indah. Dekat dengan Allah hanya akan membuat kita melihat satu hal, bahwa di tengah derita, di tengah pergumulan kita saat ini, Allah tetap setia. Allah tidak sedikit pun beranjak dari sisi kita. Allah menemani kita melewati gunung demi gunung, bukit demi bukit, hingga akhir perjalanan kita kembali kepadanya. Ada harapan yang kekal Dia sediakan untuk kita. Tuhan Yesus menguatkan, memberkati kita untuk melewati hari-hari hidup kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak masalah dalam hidup kami, tetapi kami percaya bahwa mata iman kami memandang pada kuasa dan kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa bisa melihat dan memandang Engkau sebagai Allah yang setia, yang selalu hadir dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita.